Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 428, bertemu Maggie lagi. Sejak ia menerima peringatan dari ayahnya, Colton tidak pernah berani mengejar Lauren lagi. Seiring dengan meningkatnya jabatan ayah Colton selama bertahun-tahun, Colton pun mengalami perjalanan karir yang mulus. Ia telah menjadi direktur sebuah proyek tertentu. Tak hanya itu, para petinggi dari provinsi lain pun harus mengantre untuk menemuinya di DC. Colton tahu bahwa Lauren telah bertengkar dengan suaminya sehingga ia berpikir bahwa ini pasti kesempatannya untuk tampil hari ini. Colton langsung mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Senang sekali gadis cantik kelas atas ini mau bergabung dengan kita di hari yang spesial ini. Aku harus memesan kue mewah untuk Lauren." Ya, pesan kuenya. Ya, kita harus memesan kue yang lebih baik yang pantas untuk Nona Howard. Lauren agak malu. "Kamu tidak perlu memesan kue, kita bisa makan saja." Colton segera menelepon. "Halo, apakah ini toko kue Maxim? Hari ini adalah ulang tahun teman sekelasku. Tolong kirim kue termahal dan termewah di tokomu ke Soft Omore Cafe. Cepat." Setelah menutup telepon, Colton tersenyum dan berkata, kuenya akan segera diantar. Para siswa tidak dapat menahan tawa dan berkata, "Colton, mengapa kamu begitu bersemangat saat ulang tahun Lauren? Apakah kamu masih tertarik pada Lauren?" "Haha, aku ingat kamu mengirim surat cinta pada Lauren saat SMA dulu." Colton segera membantah, "Jangan bicara omong kosong, atau kau akan menempatkan Lauren dalam posisi yang sulit. Itu sudah terjadi lama sekali. Lauren, jangan pedulikan itu." Lauren tertawa dan mengobrol dengan teman-teman sekelasnya yang sudah dikenalnya sejak kecil. Namun, dia tidak begitu mempermasalahkannya. Tak lama kemudian hidangan pun dihidangkan dan teman-teman laki-lakinya minum anggur putih sementara teman-teman perempuan minum anggur merah. Colton adalah orang pertama yang bersulang dengan Lauren. "Hai, mantan teman sekelas, sudah lama tak berjumpa. Terima kasih sudah bersikap baik dan bersedia bertemu dengan kami." Yang lain juga menimpali, "Ya, kami sangat senang kamu bersedia memperlakukan kami sebagai teman sekelas." Lauren berasal dari keluarga kaya dan dia menjalani kehidupan yang istimewa, jauh di atas teman-teman sekelasnya. Keluarga mereka jika digabungkan tidak dapat dibandingkan dengan Lauren sama sekali. Justru karena ia bersekolah di sekolah biasa saat ia masih kecil, maka Lauren memiliki aura gadis tetangga, tidak seperti pewaris keluarga kaya lainnya yang tampak angkuh dan tak tersentuh. Lauren berkata dengan suara hangat dan lembut, "Apa yang kau katakan? Kita teman sekelas, jangan katakan itu. Lagi pula, kudengar ayahmu baik-baik saja selama 2 hari terakhir. Ia memiliki status yang cukup tinggi sebagai pejabat pemerintah." Hahaha. Colton tertawa dan berkata, tidak, dibandingkan dengan kakekmu, ayahku hanyalah seorang pengemis." Meskipun dia mengkritik ayahnya di permukaan, dia sebenarnya sangat bangga. Selain Lauren, yang berasal dari keluarga yang kuat, keluarga teman sekelasnya yang lain tidak seberuntung Colton. Pada dasarnya, setiap siswa menjilat Colton karena ada banyak hal yang mereka butuhkan darinya. Bahkan jika tidak, akan menjadi hal yang sangat hebat untuk memiliki teman sekelas dengan status yang tinggi. Setelah minum, Colton tiba-tiba bertanya, "Apakah kalian kenal selebriti yang sangat populer bernama Maggie?" "Batu Maggie." Lauren tercengang. Bukankah itu gadis yang berjalan di depannya saat dia pertama kali memasuki restoran? Seorang siswi berkata, "Saya tahu. Dia sangat populer tahun lalu dan dia selalu ada di daftar pencarian teratas. Dia punya banyak penggemar. Saya banyak mendengar tentangnya dari rekan kerja junior saya di kantor." Murid laki-lakinya juga berkata, "Siapa yang tidak kenal selebriti terkenal seperti itu? Kenapa? Colton, jangan bilang kalau dia pacarmu." Colton melambaikan tangannya dan berkata, "Kenapa? Dia hanya sepupu jauh. Lagi pula, dia sekarang makan di restoran ini. Kamu mau ketemu dia? Kalau mau, aku akan mengajaknya ke sini dan minum bersama kita." Ya, aku juga ingin berfoto dengannya." "Haha, aku perlu mendapatkan tanda tangan untuk saudaraku. Yang lainnya tentu ingin bertemu dengan bintang dari dunia hiburan ini. Lagi pula, pekerjaan mereka biasanya berhubungan dengan lembaga pemerintah atau rumah sakit, yang semuanya sangat jauh dari dunia hiburan." Melihat Lauren tidak berbicara, Colton bertanya, "Lauren, apakah kamu ingin mendengarnya bernyanyi? Aku bisa memintanya untuk tampil untukmu." Karena tidak ingin merusak suasana dan ingin melihat bintang ini, Lauren tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Sebenarnya Lauren sama sekali tidak tertarik dengan selebritas ini. "Baiklah, saya akan menelepon dan datang sekarang." Colton mulai berpura-pura lagi di depan semua orang dan memanggil Maggie. Benar saja, dalam waktu kurang dari 2 menit, Maggie berjalan menuju ruangan tempat mereka berada. "Colton. Maggie. Ayo, aku akan memperkenalkan teman sekelasku padamu. Ini Nona Howard, gadis cantik di kelas kita. Ini."
Colton tidak membuang waktu untuk memperkenalkan diri dan juga meminta Maggie untuk menemaninya minum. Dia bahkan berfoto dengan teman-teman sekelas perempuan Lauren. Sepanjang waktu, Colton pamer tanpa bisa menahan diri. Kalian mungkin tidak tahu betapa berpengaruhnya Maggie. Dia punya jutaan penggemar di Twitter dan setiap tweet yang dia posting akan dibagikan dan di-retweet jutaan kali. Maggie jauh lebih rendah hati daripada sebelumnya dan berkata, tidak, Colton, jangan katakan itu. Aku tidak setenar dulu lagi. Maggie dulunya adalah seorang selebriti papan atas yang bisa menarik banyak perhatian. Namun, sejak dia dan Chaiden berhubungan intim di dalam mobil, popularitasnya menurun drastis. Colton menunjuk piano di dalam ruangan dan berkata, Maggie, kebetulan ada piano di ruangan ini dan mikrofon yang terpasang padanya. Apakah kamu ingin membawakan sebuah lagu untuk kami? Namun, Maggie merasa sangat jijik. Aku tidak pandai bermain piano. Aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Lauren dapat melihat bahwa Maggie sangat gelisah di ruangan itu dan bahwa ia memiliki hubungan yang agak biasa dengan sepupu jauhnya, Colton. Lauren berkata, Nona Stoney, Anda sangat terkenal. Anda pasti sangat sibuk, kan? Maggie mengangguk dan berkata, ya, akhirnya aku punya waktu 1 jam untuk keluar dan bertemu teman-teman yang sudah lama tidak kutemui. Lauren berkata, begitu ya. Kalau begitu, aku tidak mau membuang-buang waktu Nona Stoney. Maggie mengangguk pada Lauren dengan penuh rasa terima kasih. Aku akan pergi sekarang, Colton. Colton melambaikan tangan ke Maggie dan berkata, Maggie, aku akan mengambil tagihannya di kamarmu. Itu tidak perlu. Colton berkata, saya sudah membayar di meja resepsionis. Lanjutkan pertemuan dengan teman-temanmu. Ya, terima kasih, Colton. Setelah selebriti itu pergi, beberapa teman sekelas terus memuji Colton. Colton, kamu benar-benar hebat. Kamu bisa membuat selebriti besar datang dan pergi sesukamu. Kudengar kau harus punya kekayaan setidaknya jutaan untuk bisa makan malam dengan selebriti seperti dia. Benarkah itu? Colton melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, dia hanya gadis kecil yang disukai semua orang. Aku selalu bisa memintanya untuk datang kapan saja. Ayo, kita lanjutkan minum. Saat ini, Jordan memasuki restoran.